warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, seantero Jawa Timur, para pejuang perguruan tinggi negeri tahun 2025. Oke, ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat Oke, malam, Pak. ya Selamat malam, Pak. Malam. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi adik-adik di sini tersebar ya dari semua cabang. Oke, pertama, sebelum kita mulai ya, perkenalkan dulu sekilas. Saya dengan Pak Huda akan memandu acara ini selama kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 jam. Oke, di acara sosialisasi program internasional undergraduate program di tahun 2024 tahun 2025. Oke, sebelum saya mulai nih, boleh absen ya? Saya coba cek tadi yang paling rame. Di sini ada yang menggunakan apa ID atau username ini UGM. Apakah masih UGM ya? Atau sudah diganti ya? UGM, boleh namanya siapa? Boleh di-unmute? Sudah hilang. Oke. Yang kedua, boleh Samuel. Di sini tadi sudah join dari sebelum. Halo. Halo, Pak. Oke, kamu dari cabang mana, Sam? Ronggut, Pak. Oh, dari Rongkot. Kepo di IUP mana rencana? Ke Yang lagi. ke antara pilihan pertama sih UI, ITS, kalau kedinasan ke STAN. Oh, ini dasar atau oke, oke, mantap, mantap. Sip. Lalu yang kedua ini tak coba absen lagi ya. Ada Amanda. Amanda, halo. Amanda. Halo, Amanda. Belum ada suaranya, tapi semoga semangatnya tetap ada ya. Selanjutnya saya absen. Yang paling jauh ada Ata. Halo, Ta. Ata. Iya, Pak. Oke, Ata dari cabang mana, Ta? Ambengan, Pak. Ambengan. Pengen kepoin IUP mana nih rencananya? UI atau UGM? Oh iya, atau oke, mantap. Terakhir nih ya, biar tambah semarak. Oke, saya ambil ada Wulan Laili. Wulan Laili, halo. Halo Wulan. Oke, belum ada. Ini deh, saya ganti ya. Rabani Awali. Panggilannya siapa ya ini kira-kira? Halo? Oke, belum ada ya. Oke, semuanya deh boleh kirim emoticon ya. Stiker kalian ke Zoom kalian untuk menyelamatkan acara ini. Semoga acaranya lancar ya. Sip. Sebelum kita mulai, kita sematkan emoticon semuanya. Semangat, meriah, jempol boleh. Jempol biasanya bapak-bapak ya. Dan lain-lain ya. Oke, kita awali dengan berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga acaranya lancar dan nanti dapat poin-poin yang bermanfaat dan tentunya semua yang hadir dalam ruangan ini bisa lolos perguruan tinggi negeri di tahun 2025. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Oke, mantap. Sip, tadi mayoritas mengirimkan ya. Oke, Rek. Jadi di sini saya dengan Pak Huda mungkin yang baru join ya akan memandu kalian selama kurang lebih 1 sampai 1,5 jam di acara sosialisasi program internasional undergraduate program di tahun 2024-2025. Oke, mungkin dari sini ada yang kepo ya. Apa sih benefitnya ngambil IUP? Kenapa kok harus banget di bulan Oktober? Bukannya 2025 masih lama ya? Itu. Atau juga mungkin ada yang kepo, mending ke IUP mana ya? Antara UGM ta, UNED ta, DUI ta, gitu. Terus ada juga pertanyaan-pertanyaan, apa sih plus minusnya IUP sama reguler? Nah, insya Allah nanti di sini akan semuanya terjawab. Oke, jadi di sini nanti akan kami bagi jadi tiga.
Yang pertama nanti akan ada pemaparan langsung dari Direktur Akademik Perwujudan Jawa Timur yang dipandu dengan Bapak Erado. Lalu yang kedua pemaparan terkait program dan teknis International Undergraduate Program untuk Inten Jawa Timur nanti akan langsung dipaparkan oleh Mbak Vivit Aksviarani. Lalu yang terakhir tanya jawab. Silakan disiapkan kopinya, kan malam-malam ya, catatannya dan pulpennya pasti ya. Dan siapkan gelas kosong ya. Jadi kita menyerap ini dengan semangat baru, dengan gelas kosong. Jadi supaya keinginan tahu kita terjawab semuanya di sini. Oke. Oke, sebentar. Absen satu lah. Ini ada beberapa yang baru join. Ini ada 10-an. Terakhir ada Akbar Sat. Akbar Sat, halo Akbar Sat. Akbar Sat Sat. Ya, ya, kenapa? Halo, kamu dari cabang mana? Kenapa? Dari cabang mana intennya? Saya cabang Sultan Agung. Oh, SA. Pengen kemana nih rencana IUP-nya? Gak tahu, iseng ya. Oh, Buat iseng. backup. Oke, oke. Ya. Tapi biasanya kalau di Inten iseng-iseng dapatnya 3 PTN ya. Oh, Amin ya amin, rabbal. amin. Mantap. Oke, semoga nanti dapat apa namanya poin isengnya ya di sini. Insya Allah semua informasinya bermanfaat. Oke, ya tanpa mengulur waktu, mari kita sambut. Pertama adalah pemaparan garis besar Inten dari Bapak Erado Purba. Nanti silakan dicatat poin-poinnya. Kalau mau nanti bertanya, boleh juga setelah sesinya Pak Rado bisa bertanya. Oke, waktu dan Zoom tanpa paketan Pak Rado kita persilahkan. Oke, sebetulnya sih bukan paparan ya Pak Uda ya, hanya menyambut ya. Artinya kita sebagai guru-guru intens sangat senang ya, begitu antusiasmenya teman-teman untuk mengikuti acara ini ya. Dan salah satu dari bentuk pelayanan intens sebetulnya ya, bagaimana intens selalu berinovasi sehingga apa-apa yang menjadi jurusan-jurusan di PTN itu teman-teman bisa ikuti semua, termasuk kelas internasional, kelas reguler ya. Jadi kita selalu menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada di ah, ya di Indonesia lah khususnya ya. Ya, sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh PTN sendiri. Jadi banyak PTN sekarang itu pingin ah, mereka naik kelas ya sehingga mereka membuka kelas internasional ini ya. Tidak menutup kemungkinan juga akan semakin besar dan akan semakin banyak. Dulu belum ada IUP ah, apa UB ya, sekarang sudah ada dan hampir semua sekarang universitas berlomba-lomba untuk membuat kelas internasional. Jangan-jangan nanti pada akhirnya kelas internasional semua, kira-kira begitu ya. Ah, jadi kita juga sebagai apa namanya tempat kalian untuk uh, menimba ilmu dan sebagainya lah ya. Jadi kami juga menyiapkan itu semua sebagai bagian dari program Inten. Nah, satu lagi teman-teman, pinginnya sih semua siswa Inten nggak ada masalah sih kalau mengikuti ya. Kenapa seperti itu? Ya, salah satunya sih lebih baik lulus berkali-kali daripada hanya satu dipilih ya kan. Jantungnya lumayan luar biasa tuh berdegupnya tuh kalau cuma satu diikuti kan gitu kan. Tapi kan kalau banyak diikuti, tiba-tiba lulus kan banyak pilihan ya. Toh juga kan tidak harus diambil. Nah, salah satunya juga ketika nanti teman-teman mengikuti tes ini adalah mencoba untuk mengerti, oh, saya sejauh mana sih pengetahuan saya yang saya miliki itu sejauh mana sih kalau saya tes gitu ya. Jadi banyak hal lah yang kita dapatkan dengan cara ikut tes di IUP ini ya. Jadi selain kita sport apa namanya latihan sport jantung ya untuk sebelum UTBK yang asli, ya kita juga latihan untuk mengecek kemampuan kita pribadi itu sudah seperti apa dengan sekian lama di Inten dengan waktu yang hampir setengah tahun ya. Nanti tesnya kan mungkin di Januari ya. Setelah saya setengah tahun di Inten itu, kira-kira perkembangan saya seperti apa? Teman-teman juga bisa mengeceknya lewat ikut tes jalur mandiri ini ya, jalur mandiri IUP. Nah, juga teman-teman semua nanti kita akan membuatkan kelas untuk ini ya, minta tolong supaya diseriusi ya, diseriusi ya. Nanti kita sediakan juga guru-gurunya. Untuk sementara kemarin itu ya, ini sedikit aja membuka bahwa
kita adakan dulu secara online ya. Nanti kalau misalkan ternyata yang berkeinginan untuk mengikuti banyak, maka kita akan bukakan secara offline. Jadi intinya kita akan memberikan hal-hal yang teman-teman butuhkan lah ya, sekiranya ya, baik secara online maupun secara offline. Yang penting teman-teman belajar lah ya. Jadi pesan saya teman-teman, mari kita bersemangat ya, mari kita bersemangat mengikuti ini, tanya semua yang perlu ditanyakan, informasi apa yang kalian butuhkan ya. Tadi sih saya coba baca-baca juga apa sih apa namanya keunggulannya, nanti akan segera dijelaskan juga ya. Jadi ikuti dengan baik teman-teman semua ya, ikuti juga. Nah, yang saya lihat tahun-tahun sebelumnya adalah begitu berjalan awal-awal bersemangat, akhir-akhir kok semakin hari semakin berkurang yang serius gitu loh. Jadi niat kami ke depannya teman-teman tetap menjaga semangat ketika nanti ini sudah berjalan. Dan apa-apa yang menjadi nanti misalkan nih kami punya tes begini Kak atau kami punya soal-soal begini, bawa aja ke Inten teman-teman. Guru-guru Inten sudah sangat siap untuk membawa apa namanya membahas itu gitu loh. Jadi teman-teman bukan hanya dari Inten semata, tetapi dari teman-teman juga bisa ya bentuk soalnya dan sebagainya. Jadi kita bisa bekerja sama sehingga teman-teman lulus di tempat yang teman-teman harapkan. Mungkin itu aja dari saya. Selamat menikmati teman-teman. Saya kembalikan ke Pak Huda dan Bu Pipit. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rado. Aplaus dong buat Pak Rado. Emot-emot ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Rado. Menegaskan kembali ya, di Inten itu harus masuk perguruan tinggi negeri. Jalurnya ada banyak. Semakin banyak diikuti, peluang untuk lulusnya itu semakin bagus. Pokoknya adalah lulus lebih banyak, lebih baik. Ya, oke. Selanjutnya, oke, alhamdulillah sudah 146 ya. Di sini partisipannya boleh langsung disiapkan ya, mengulang kembali kopinya, catatannya ya, sambil juga apa namanya pensilnya disiapkan. Silahkan dibuka ruang seluas-luasnya, pertanyaan-pertanyaan yang memang mengganggu pikiran kalian, boleh nanti pertanyaannya bisa langsung disematkan dalam chat, atau yang kedua nanti lewat audio di sesi terakhir. Oke. Langsung yang kedua kita sambut pemaparan tentang sosialisasi program IUP kita oleh Kepala Bagian ya Pengembangan dan Penelitian Proses Inten Jawa Timur dengan Bu Vivit Aksharani. Halo Silakan, Bu. teman-teman, terima kasih Pak Uda, terima kasih Pak Rado. Suara saya jelas nggak Pak? Jelas, Paul. Jelas. Jelas Pak ya. Oke, alhamdulillah sebentar. Oke, baik teman-teman, selamat malam. Saya sapa-sapa juga. Ini kayaknya ada 148, jadi akan bertambah banyak malam ini. Jadi teman-temannya yang memang belum join, tolong dikabarin gitu ya, Rek ya. Oke, ini saya mau mempersiapkan materi. Teman-teman seperti apa udah bilang, silakan disiapkan buku sama ballpointnya untuk menuliskan hal-hal yang kita akan paparkan malam hari. Oke, sebentar ya, saya share screen dulu. Aman Pak di layar? Aman, Aman, jelas Kak. banget. Aman, Kak. Oke, siap. Nah, teman-teman ini diperhatikan baik-baik ya. Jika nanti memang ada pertanyaan, kita bisa tanya jawab di akhir sesi, teman-teman ya. Ini agak seru nih dan memang padat banget materinya karena sebelum saya mulai ya, saya mau agak sedikit spill nih, teman-teman. Jadi Inten Jatim itu benar-benar memberikan program yang sangat-sangat konkret gitu. Dan program ini tuh dari tahun kemarin alhamdulillahnya bisa meluluskan sekitar 40 sampai 50 orang untuk IUP gitu. Dan itu terbanyak sebenarnya dari semua Inten. Ya, jadi karena programnya sangat konkret ini, teman-teman tolong diperhatikan dengan baik. Kita mau ngapain aja sih selama IUP itu? Kan masih nanti Kak IUP Kak bulan Maret gitu. Ngapain dari sekarang dikasih tahu gitu? Ya, karena kalian spesial gitu. Jadi kita kasih tahu dari sekarang gitu ya. Oke, kita lihat nih, kita kepo ini seperti apa programnya. Yang pertama adalah Goes to International Undergraduate Program ya. Kenapa sih harus ikut IUP Kak gitu? Kan ada Kak yang biasa aja gitu ya. Oke, kita lihat ya. Nah, benefit untuk program IUP teman-teman. Yang pertama, jelas sekali international exposure gitu.
Rek, misalnya kamu punya sumber daya gitu ya, artinya kayak otak yang sangat mumpuni, kemampuan yang sangat mau belajar gitu. Kenapa sih kita nggak mau jadi yang sangat hebat gitu? Ya kan, optimis gitu ya, menjadi seorang yang international student kayak gitu. Jadi kita akan mendapatkan banyak exposure, mulai mudah mendapatkan kesempatan kuliah di luar negeri, double degree tentu saja, dan otomatis networking kita lebih luas gitu. Kalau kita mau kerja di multinational company, otomatis bahasa Inggrismu harus paling bagus gitu. Tahu nggak ya kalian ya, multinational company ya, itu gajinya benar-benar 3 digit, Mas. Benar-benar 3 digit. Saya juga mau. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita memang ingin masa depan yang sangat cerah gitu ya, masa depan yang lebih cerah dari yang kalian bayangkan gitu, dan kalian punya sumber daya yang ada, kenapa nggak kita manfaatkan gitu ya untuk ikut yang namanya program IUP ini. Itu yang pertama teman-teman. Networkingnya akan luar biasa kalian dapatkan. Yang kedua adalah soalnya teman-teman untuk masuk IUP itu lebih mudah. Selain lebih mudah adalah persaingannya lebih longgar. Kenapa? Karena not everyone know about IUP gitu ya. Jadi nggak semua orang tuh tahu tentang IUP ini. Dan karena kalian spesial masuk ke Inten, jadi kalian kasih tahu teman-teman ya. Jalur IUP merupakan jalur dengan keketatan yang paling rendah dan soal yang diujikan itu juga cukup mudah dibandingkan dengan jalur-jalur yang lain kayak gitu. Itu kalau misalnya program IUP. Nah, jadi apa ya, Rek ya? Karena soalnya lebih mudah itu, Rek ya. Jadi lebih gampang untuk diterima kayak gitu. Nanti kayak gimana soalnya Kak di belakang. Nanti tak terangkan kayak gimana soal IUP itu ya di belakang ya. Oke, yang ketiga adalah biayanya, Rek. Biaya untuk masuk ke IUP itu sebenarnya kalau kita compare dengan biaya jalur mandiri itu dia hampir sama, teman-teman. Kalau kita compare-nya dengan jalur SNBT atau SNBP yang kita semua pasti pengen ke sana, itu memang lebih mahal gitu. Dan kami sih sebenarnya menganggap IUP ini sebagai apa ya teman-teman ya, yang seperti Pak Ado bilang gitu. Jadi lebih baik lulus di banyak tempat daripada kita cuman punya satu angan-angan kayak gitu. Jadi kalau kita lulus di banyak tempat, kita tinggal pilih aja mau kemana seperti itu. Karena juga ada kok anak yang tahun kemarin itu, bahkan anak di cabang saya sendiri, Sultan Agung gitu ya, dia keterima di IUP UNER, FK, tapi UTBK keterima juga di UB Brawijaya. Dia ambil yang UTBK di Brawijaya seperti itu. Jadi dia udah nyiapin buat plan-plan lain selain UTBK itu. Nah, gitu teman-teman ya. Nanti di sini akan juga diterangkan mengenai komparasi biaya antar univ juga gitu. Jadi aman ya, Rek ya. Tiga ini tolong diperhatikan baik-baik ya. Benefitnya apa aja? International exposure-nya luar biasa, Rek. Luar biasa, Rek. Kamu kan senang, Rek, kalau misalnya di kampus gitu. Iya, anak intern nih gitu. Jadi saya pernah punya cerita, teman-teman. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu sama anak hukum UNER gitu. Dia hukum UNER, dia udah sampai ke Hongaria juga, dia udah sampai kemana-mana, tapi dia bukan anak IUP kayak gitu. Terus saya tanya, kamu kalau lomba sidang, ya anak hukum kan pasti lomba sidang ya gitu. Apa yang mana yang paling bagus, mana yang paling keren gitu. Anak hukum IUP UGM Bu gitu. Dia bilang kayak gitu. Kenapa gitu? Karena bener-bener bahasa Inggrisnya anak IUP UGM hukum itu polite banget gitu loh. Jadi kayak nggak bisa dikalahkan. Jadi pasti kalau lomba sidang yang menang itu IUP UGM hukum terutama kayak gitu. Jadi ya emang hukum ya anak sidang ya. Maksud saya adalah karena yang paling besar juga apa namanya exposure-nya itu memang dia karena memang dia yang paling tua teman-teman untuk IUP UGM apalagi hukum kayak gitu. Jadi memang keren gitu deh kalau kalian jalan gitu. Oh, kok anak IUP. Kayaknya aku akan tepuk tangan deh Rek, kalau lihat kalian. Oke, aman ya teman-teman ya gitu ya. Jadi ada pride-nya kalau anak IUP itu teman-teman. Berikutnya, nah ini langsung saya kasih tahu ya, yang hal konkretnya adalah bagaimana perbandingan biayanya kalau kita masuk dari mandiri konvensional, mandiri biasa, dengan mandiri IUP teman-teman gitu. Nah ini data dari tahun 2024 kemarin gitu ya. Nanti kalau misalnya ada perubahan itu juga akan update lagi gitu teman-teman. Misalnya nih kita mau lihat di UGM FK gitu ya. UGM FK kita bisa lihat di sini bahwa dia itu UKT-nya ada di 24,7. Nah, sumbangannya nol kalau misalnya dia konvensional. Tapi kalau IUP itu 50 juta UKT-nya, sumbangannya 50 juta. Rek, ini murah banget, Rek. Sumbangan cuma 50 juta. IUP lagi. Bayangin ya, cuma 50 juta. FK lagi. Ayo, Rek, dikejar, Rek. Oke, sebentar ya, saya pindahkan dulu ke sebelah kiri. Nah, gitu teman-teman. Kalau UNER agak lebih mahal jika dibandingkan dengan UGM. Tapi kalau UNER kita komparasi apple to apple dengan mandiri konvensionalnya, teman-teman. Nggak jauh beda, Re, antara
mandiri konvensional dengan mandiri IUP seperti itu. Lihat ya, 225 kalau mandiri konvensional, tapi kalau mandiri IUP-nya 280 kayak gitu. Sekali lagi dengan keketatan atau persaingan yang lebih longgar untuk IUP. Mantap kan? Nah, oke. Kalau untuk UI seperti ini ya. Jadi UKT-nya 20 juta. Kalau yang untuk mandiri IUP-nya 51,7 juta. Kayak gitu ya. Oke, 100 juta udah dapat UI teman-teman. Mau nggak? Ya mau lah. Apalagi FK. Ya mau lah, Rek. Oke, nah oke kita beralih ke hukum ya. Nah ini ada hukum teman-teman. Kalau UI yang hukum itu ada sepertinya teman-teman hanya 25 juta aja untuk sumbangannya kayak gitu. Ya kan? Ini lebih mahal daripada hukum univ lain teman-teman. Saya nggak sebutin univ mana ya. Trifan tahu lah ya. UI hukum dan dia IUP cuma 25 juta. Mantap kan? Oke. Lalu OGM 50, unernya 40 teman-teman. Untuk ITB-nya, teman-teman bisa lihat juga di sini, teknik informatika yang kita pasang di sini ya. Banding sama ITS juga boleh, gitu. Kalau ITS lebih mahal daripada ITB untuk jalur IUP-nya, begitu ya. Nah, kalau UNER, akuntansi, kita banding sama UI juga akuntansi, nggak jauh beda kok teman-teman untuk apa namanya sumbangannya. Nah, kalau misalnya untuk ini Kak, kita bandingkan per jurusan, boleh nggak? Boleh. Ini saya bikin ini, Rek. Oke, kita bikin ini. Nah, ini nih. Contoh perbandingan. Bentar ya, tak tarik ke kanan. Contoh perbandingan biaya pada bulan yang sama gitu ya, pada tempat yang sama. Misalnya nih UI kedokteran. Kita lihat ya. Mana nih yang paling murah? UNER, ya kan? Tapi mana yang paling mahal sumbangannya? UNER juga. Benar juga gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita memberikan seperti ini. Itu sebagai gambaran teman-teman. Kira-kira teman-teman mau pilih semua univ ini untuk didaftar sebagai IUP atau cuma beberapa aja. Ya apa-apa. Ini silakan di screenshot kalau mau. Tapi kalau misalnya nanti saya juga bisa kirim ke kalian juga lewat cabang masing-masing ya. Lalu FKG, kebetulan kalau di apa namanya di UB itu belum ada ya. Nah, gitu. Oh ya, ini tadi yang UGM sebenarnya belum ada, Rek. Jadi UGM tuh FKG-nya tuh belum ada, Rek, IUP-nya. Ini saya salah ketik ini, nanti saya kasih tahu lagi ya. Oke? Gitu. Jadi kalau FKG itu UGM belum ada IUP, baru FK-nya aja. Informatikanya teman-teman bisa di sini gitu ya. UNER sama Unpad itu belum punya informatika, jadi memang nggak ada IUP di sana untuk informatika, teman-teman. Oke, kayak gitu. Nah, kalau yang kita lihat di sini UB juga sudah mulai ada ya untuk IUP ya, dan baru dibuka tahun kemarin. Jadi teman-teman di Malang yang mau di UB itu bisa, atau teman-teman Surabaya juga boleh kok ke UB juga gitu. Akuntansi juga seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Nah, kelihatan ya harganya berapa. Jadi memang ini diberikan biar teman-teman tahu gitu kan. Sering bilang kan, alah apa sih Kak, IUP lo mahal. Tapi pas kan kamu lihat seperti ini kan, oh ternyata nggak jauh beda kok sama mandiri konvensional. Mantap kan? Gitu. Dan lagi dia tuh lebih awal pendaftarannya. Jadi lebih aman untuk kamu menyiapkan PTN nanti. Jadi teman-teman belum keterima, kamu udah keterima duluan gitu kan. Keren lah. Oke, saya boleh next ya. Ini perbandingan harganya sudah. Ini nih, saya ngambil salah satu univ, saya ngambil UNER, teman-teman. Sengaja saya ambil UNER, karena memang sepertinya kita juga banyak yang mau ke sana juga, begitu. Nah, ini adalah biaya untuk UNER. Nah, jadi mulai dari kedokteran gigi, kemudian hukum, FEB-nya, farmasi, kedokteran hewan, sama psikologinya. Nah, seperti ini, Rek. Foreign itu untuk luar negeri ya, Indonesia untuk Indonesia. Tuition fee itu UKT. Kalau admission fee itu lebih ke IP atau sumbangan iuran pengembangan institusi begitu teman-teman. Nah ini kalau di UNER ada kok di websitenya lengkap banget di website. Oke ya. Berikutnya, nah ini nih. Kok kakak bilang katanya lebih gampang masuk IUP? Ini buktinya teman-teman. Lihat gitu ya. Pendaftar UI kedokteran, ya kan? 2023 itu cuma 405. Pak udah kalau UTBK berapa udah? Berapa ribu Pak udah? Minim 4.000 lah ya minimnya kalau FK. Minim, iya minim 4.000 sampai 5.000 orang teman-teman pendaftarnya. Kita cuma bersaing dengan 405 orang. Dikit kan? Daya tampungnya 50. Kalau UTBK di UI itu 63. 63 orang diambil UTBK ya dari 4 ribuan orang tadi yang Pak udah bilang itu teman-teman. Jadi makanya kita bilang real kan kalau kita bilang memang lebih rendah
persaingannya, ya memang karena seperti ini teman-teman. Kenapa kalau bisa kayak gini? Apakah IUP itu nggak berkualitas makanya kayak gini? Loh, tidak teman-teman. IUP itu memang belum banyak yang mengenal program ini. Jadi infonya itu belum menyebar ke seluruh Indonesia. Tapi karena kamu Buten, kami sayang padamu, jadi kami kasih tahu. Oke. Nah, itu untuk ini saya ambil UI aja ya. Nanti ada kok, Rek, di semua univ ada kok. Lalu kemudian akuntansi UI juga gitu, teman-teman. Daya tampungnya 13, pendaftarnya ada 44. Psikologi juga gitu. Jadi cuma satu, kalau psikologi cuma 1:2 aja. Kamu cuma menyingkirkan satu orang aja gitu. Jadi memang terbuktikan bahwa memang lebih rendah untuk persaingannya. Dengan kualitas yang sama, bahkan pembelajarannya lebih bagus lagi. Karena kan dia juga ada untuk student exchange ke luar negeri dan juga exposure-nya lebih jauh lagi, lebih mantap lagi, teman-teman. Aman ya teman-teman ya. Nanti kita bisa lihat di websitenya UI kok. Ada semua kok, Rek. Pendaftarnya berapa, dia tampungnya berapa. Lanjut. Nah ini nih. Emang IUP itu apa aja Kak? Tes ya Kak? Gitu ya. Hmm. Sebagian besar tes IUP itu sebenarnya beda-beda tiap kampus, teman-teman. Punya khasnya masing-masing tiap kampus itu. Misalnya nih, tes kemampuan bahasa Inggris gitu kan. Di Unair itu harus menyertakan dulu TOEFL-nya berapa gitu ya, minimal kalau nggak salah 500 gitu. TOEFL-nya harus ITB atau TOEFL yang dari Unair, ELPT namanya. Nah, tapi ada univ yang tidak menggunakan TOEFL di awal, tapi dia ngetes sendiri bahasa Inggris itu. Contoh, mana Kak? UGM sama ITB. Dia menggunakan asesmen mereka sendiri mengenai bahasa Inggris, tapi nggak jauh beda soalnya terkait dengan TOEFL itu gitu Rek ya. Nah, jadi tiap univ itu punya khasnya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua selain bahasa Inggris adalah kemampuan tes teknis skolastiknya atau TPA lah ya, setelah TPA lah ya. Lalu ada yang juga tes saintek sama soshum gitu. Terus UI ya. Kayak gitu. Lalu kemudian ada yang lagi namanya pembuatan motivation letter. Oh ya, selain UI juga ITS itu juga ada tes saintek soshum, tapi nggak semua soshum sama saintek teman-teman. Jadi misalnya kayak teknik fisika, ya berarti cuma fisika sama matematika kayak gitu. Jadi tergantung jurusannya apa. Beda-beda setiap jurusan ya. Kalau untuk ITS ya nggak semua soshum, nggak semua saintek. Lalu berikutnya adalah pembuatan motivation letter. Kenapa kok kamu mau masuk IUP? Apa sih? Jadi kayak kalau teman-teman tahu bagaimana cara masuk ke univ luar, nah itu mirip banget teman-teman. Karena memang Indonesia kan sedang menuju ke sana ya, sedang mengglobal gitu. Jadi cara untuk masuk univnya itu hampir disamakan dengan univ di luar tadi. Jadi teman-teman silakan membuat motivation letter yang nanti akan didampingi juga untuk pembuatannya. Yang kelima adalah tes wawancara. Kadang-kadang, Rek, bukan kadang ya, sering gitu anak-anak tuh gini, aku siap sih Kak, tes apapun gitu. Cuma aku tuh nggak siap kalau wawancara gitu. Aku tuh takut gitu. Nggak pernah soalnya gitu. Tenang aja, Rek. Kamu Buten, Rek. Kamu akan mendapatkan maksimal dari kami ya. Nanti akan kami berikan tips and trik wawancara juga bersama dengan orang-orang yang sudah pernah melalui IUP juga gitu, Rek ya. Jadi wawancara itu sebenarnya hanya butuh PD, teman-teman. Percaya diri. Nanti coba bisa kok dilatih. Masih lama kok, Rek, tes. Gitu ya, teman-teman. Jadi jangan takut dengan wawancara, hadapi aja. Mereka masih manusia, Rek, para pewawancara itu. Tenang aja, belum jadi setan, belum jadi malaikat. Jadi gak usah takut ya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi fokus gitu. Oke, berikutnya adalah selain materinya ini. Nah, ini Rek, perkiraan jadwal pendaftarannya. Jadi kenapa, Kak? Kok dari sekarang persiapannya Oktober? Nah, mulai dari UGM, teman-teman. Itu gelombang 1 dimulai Januari. UNER juga. ITS juga. Karena Januari itu berarti Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan, nggak sampai ya, 3,5 bulan, kayak gitu. Maka dari sekarang kita pengen teman-teman mempersiapkan bersama dengan kami, begitu ya. Kita akan persiapkan mulai dari bahasa Inggrisnya, TOEFL-nya, motivation letter-nya, sampai kesiapan kita dalam menghadapi wawancara nanti, gitu ya. Jadi, dan dari gelombang ini ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Atau nanti kalau kamu misalnya browsing di webnya itu nanti namanya adalah intake ya, intake 1, intake 2, sama intake 3. Nah, untuk yang intake 1 tuh sebenarnya ini spill dikit ya. Intake 1 itu yang paling gampang keterimanya. Jadi teman-teman kalau bisa ikut intake 1, kalau nggak lolos ikut lagi intake 2, ikut lagi intake 3 kayak gitu. Jadi kalau bisa ikut semuanya. Dan paling banyak akan itu intake 1. Kenapa? Karena masih jarang pendaftarnya, dikit gitu kan. Karena masih awal-awal ini Januari, masih belum siap orang-orang. Kita udah siap duluan karena kita Buten kan gitu ya.
Oke, lanjut ya. Jadi ini perkiraan pendaftarannya ya. Ini sesuai dengan seleksi 2024. Kalau ganti nanti kita kasih tahu kok. Oke, next. Nah, ini nih, ini yang paling konkret, teman-teman. Paling konkret. Teman-teman pasti ada yang merasa ragu ya, Mbak, aku tuh sebenarnya pengen gitu. Cuman aku nggak yakin kemampuan bahasa Inggrisku seberapa. Kalau teman-teman udah yakin nih, aku udah yakin kok Mbak, aku pasti bisa gitu. Kita buktikan gitu kan. Jadi ada yang namanya simulasi tes prediksi TOEFL. Setara TOEFL ya, ini bukan TOEFL tapi setara TOEFL yang memang dibikin oleh tim bahasa Inggris dari Inten Jatim sendiri, teman-teman. Kayak gitu. Nah, simulasinya rencananya secara offline dilaksanakan hari Sabtu tanggal 12 Oktober. Jadi minggu depan, Rek. Minggu depan atau menyesuaikan agenda cabang gitu ya. Jadi bisa jadi Sabtu, bisa jadi Jumat gitu ya. Nanti kita kasih tahu kok tiap cabang akan memberikan arahannya nih kapan kira-kira akan dimulainya tes TOEFL itu, teman-teman. Jadi tujuan tes TOEFL sebenarnya adalah untuk mengetahui aku tuh seberapa bisa sih gitu. Skorku di awal tuh berapa. Jadi kita anggap sebagai pretest, teman-teman. Pretest ya. Misalnya nih, misalnya Mbak kan 500 ya Mbak ininya apa ya batasnya untuk Unair gitu. Aku baru 477 gitu. Masih kurang dikit. Ya, berarti teman-teman harus tambahan lagi yang banyak mengenai TOEFL di Inten. Nah, kita akan memberikan kelasnya khusus untuk mengambil spesifikasi TOEFL nanti, teman-teman. Gitu ya. Nah, Mbak, kok aku wis tinggi ya, Mbak ya? Ternyata ya, agak sombong nih dia nih. Aku wis 550, Mbak. Gimana gitu. Ya udah langsung gas aja. Kalian tinggal belajar TPA-nya, belajar bikin motivation letternya. Jadi nggak terlalu ikut kelas TOEFL nggak masalah. Gitu. Karena kamu udah tinggi TOEFL-nya. Tinggal ngambil spesifikasinya nanti. Sertifikat aslinya. Gitu. Jadi sertif ini, bukan sertif ya, kita nggak menerbitkan sertif teman-teman. Kita hanya memberikan nilai kamu berapa. Karena kita bukan lembaga TOEFL ya. Jadi hanya memberikan nilai kamu berapa. Prediksi aja. Dan nggak bisa dipakai buat pendaftaran gitu ya. Ini hanya untuk pretest, untuk tahu kemampuan kita seberapa. Kalau kurang ya kita belajar. Kalau lebih dari 500 tinggi sekali gitu. Ya udah, tinggal untuk next step berikutnya mau ngapain. Oke ya. Nah, gitu ya. Jadi dari skor ini nanti akan tahu strateginya mau seperti apa. Dan wali kelasnya nanti akan sangat proaktif untuk membantu teman-teman agar dipastikan bulan Desember semua yang IUB harus tes TOEFL aslinya. Tes TOEFL ITP namanya. Itu antri, teman-teman, antri banget. Jadi kalau mau tes bulan Desember, daftarmu itu di bulan November. Kalau mau tes di bulan Januari, daftarmu di bulan Desember. Karena antri banget. Baik yang online maupun yang offline itu antri banget. Oke, aman ya. Ada tes online-nya kok, Rek, kalau untuk yang aslinya itu gitu ya. Tapi ntar ada sistemnya sendiri kalau yang online gitu ya. Aman ya, teman-teman ya. Jadi disiapkan ya. Kalau bisa semuanya ikut deh, Rek, untuk TOEFL ini. Pak, udah ya, ikut ya. Semua ikut. Yang masih ragu-ragu atau yang sudah yakin mau ikut IUP, semua ikut dulu gitu. Karena emang, Rek, kamu bisa tahu kemampuan kamu tuh seberapa di TOEFL itu sebelum mengambil tes aslinya. Nah, jadi guru-guru bahasa Inggris pengennya kalian tuh bisa untuk ngambil spesifikasinya di bulan Desember nanti. Semua udah ngambil gitu ya. Sebagai persyaratan untuk bisa daftar gitu ya, teman-teman ya. Ikut ya, ikut. Ini berapa orang deh? 140 orang. Harus ikut. Oke, berikutnya setelah tes TOEFL minggu depan, kita mau ngapain gitu. Nah, kita juga mengadakan yang namanya webinar sosialisasi program selain hari ini tanggal 6 Oktober, rencananya sekitar tanggal 29 juga gitu ya. Atau mungkin lebih awal, kita bisa maju lebih awal teman-teman. Tadi infoin lagi di masing-masing angkatan. Ada webinar dengan alumni untuk ngomongin mengenai motivation letter dan juga wawancara juga gitu ya. Untuk tanggalnya tentatif ya, kita kasih tahu. Tapi yang paling dekat ada TOEFL tadi di minggu depan, teman-teman. Oke. Nah, pendampingan pembuatan motivation letter dan proses wawancara akan dilaksanakan oleh guru bahasa Inggris dan dipantau oleh wali kelas. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bikin motivation letter, gimana caranya? Nanti bisa menghubungi ke guru bahasa Inggris di cabang masing-masing ya kan membimbing kita kayak gitu ya. Aman ya teman-teman ya. Nanti akan diinfokan kayak segala macam webinarnya akan diinfokan di grup angkatan. Oh iya, kita juga akan bikin grup untuk IUP Sejatim ya teman-teman ya. Nanti kita bikinkan grup WA. Jadi teman-teman dari cabang manapun bisa mutualan di dalam WhatsApp itu. Gitu ya. Nanti di situ kita akan ngobrol banyak mengenai IUP seperti apa juga. Bisa tanya jawab juga. Next. Nah ini nih, ayo nih, mau jawab pertanyaan nggak?
Nah, ini tipe soal yang tadi dibilang yang namanya tes potensi skolastik. Tes potensi skolastiknya atau TPA-nya tuh nggak kayak TPA, PM, PK gitu ya. Nggak ada ya, nggak kayak gitu, beda, nggak kayak UTBK, nggak ada PBM, nggak ada. Jadi TPA-nya itu lebih ke kayak gini teman-teman. Mudah kan? Ada yang mau jawab nggak pertanyaan ini nih? Nih. Figural ya. Select the diagram that best represent the relation of term given in the equation gitu ya. Hubungan antara doctors, surgeon, and women. Ayo, ada yang mau jawab nggak? Jawabannya apa? A, B, atau C, D, atau ini tipe UGM banget. Pokoknya kalau ada gambar-gambar bulat-bulat gitu, udah TPA-nya UGM udah kayak gitu, Rek. Dah, yuk, ada yang mau jawab, teman-teman? Kira-kira apa nih? Hubungan antara apa nggak tahu artinya kak saya kak apa itu kak surgeon surgeon apa kak surgeon apa ya surgeon B nggak sih kak? C. D, apa Samuel D, Aku apa D. Rafif C. Aku mikirnya C. A, B, C, D, E. Eh, oke Pak Uda ini ayo Pak Uda jangan malu-maluin amatir Pak Uda Nggak berani jawab ah. ada yang C Rafif apa tadi Samuel Rafif tadi D gitu ayo apa Rek ini nggak bisa baca cat ini saya bentar baca dulu bentar. Mayoritas D Oh ada ini. yang A E Ada yang F ya Allah siapa jawab F iki tolong coba jelaskan saya mau jelaskan oleh Tessa kenapa kamu jawab enak Coba Tessa Karena kan dokter itu ya dokter kan juga surgeon itu kan yang ngelakuin operasi kan. Terus Mm-mm. surgeon itu pasti ya ada wanita, ada pekerja wanita juga kan. Jadi kayak Mm-mm. kan berarti misalnya dokter di dalam dokter kan pasti ada surgeon. Terus Mm-mm. dalam surgeon itu pasti ada ya yang wanita, nggak cuma pria kan, kayak gitu. Oke, coba kita ini bedah dulu ya, Dek ya. Berarti kamu tuh mengira yang lingkaran paling besarnya apa, Dek? Yang dokternya. Dokter paling besar. Terus dalam dokter itu ada surgeon ya, bedah plastik ya. Hmm, Terus bedah plastik itu sebagiannya ada wanita. wanita gitu. Oke. Iya. Thank you Tessa penjelasannya. Oke. Yang lain yang mau menjelaskan kenapa D? Caca. Hai Caca. Ambengan kayaknya ini Caca nih. Hai Caca. Caca. Hai. Caca. Where are you, girls? Ada lagi yang jawab D. Rafif. Kon mau jawab D, Afif? Ayo, Viv. Jelaskan, Viv. eh, yang bagian women, gak Woman. semua women itu dokter, tapi beberapa women itu dokter. Jadi kayak ada yang di luar, ada yang di dalam. Jadi setengah-setengah. Dan surgeon itu udah pasti dokter. Jadi lingkaran surgeon pasti di dalam dokter. Jadi gitu. Oke. Jadi yang lingkaran ini, yang double ini yang paling dalam ini surgeon ya. Surgeon, Yang bawahnya yang dokter. doctors ya. Doctors. Terus yang pinggir ini adalah women. Ya. Karena ada lagi yang laki-laki gitu kan. Kalau kita cuma menganggap ada dua gender gitu ya, man and woman gitu kan. Oke. Oke, thank you, Rafif. Ada yang jawab lagi selain itu? Siapa nih? Malu, ya Allah apa sih Dek? Oke, jawaban yang benar adalah yang delta teman-teman. Oke, benar ya yang delta ya. Jadi intinya dokter bedah plastik itu pasti bagian dari dokter. Nah, sebagian dari mereka berdua, sebagian aja, jadi bukan semua ya, sebagian dari mereka berdua adalah wanita atau woman itu. Jadi delta jawab. Oke, nice teman-teman usahanya gitu ya. Saya nggak melihat kalian jawab apa, tapi usahanya keren banget lah untuk jawab. Keren. Oke, lanjut nomor mana nih? Coba verbal ya. Kita ke analogi. Ya gitu ya. Poverty relationnya apa dengan prosperity? Teman-teman, ini nih. Poverty and prosperity. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Saya lihat grup chat dulu. Antonim. Saya analogi Viv. Sini Viv. Poverty and prosperity. Apa-apa? Itu A nggak sih, Kak? Apa? Kenapa, Dek? Kenapa Nashwa? Kenapa A? Karena poverty itu kan kemiskinan, terus prosperity itu kemakmuran. Kemakmuran. Dan Betul. love itu artinya cinta, terus sorrow itu kesedihan.
Nggak kebalik, ta. Bukannya Shoro di depan harusnya. Kan poverty dengan Shoro deket. Ya nggak sih, Dik? Tapi sama antonim nggak itu, Kak? Oh, sama-sama antonim, tapi letaknya gitu ya. Letaknya aja yang nggak sama Iya. gitu ya. Oke. Nih. Oke, oke. Thank you, Nashwa. Oke, ini Evander and Farel. Kenapa enak? Kenapa, Dek? Jam berapa sih? Izin menjawab, Kak. Jadi, Ya, silakan. itu berkaitan dengan urutan ya, urutan yang diperhatikan banget. Dan di sini nggak ada urutan yang mendahulukan keburukan yang dulu, baru kebaikannya kan. Maksud saya, di sini poverty dan prosperity kan kemiskinan dan kemakmuran. Nah, kalau eh, kemiskinan didahulukan, berarti kan fokusnya kepada yang buruk terlebih dahulu, baru yang positif. Nah, tetapi Oke. di 5 pilihan di bawah ini, saya rasa gak ada urutan yang pas ya. Iya, benar. Oke, Vander sama Farel boleh juga gitu ya. Jawabnya emang bener kok deh ya teman-teman ya. Mantap sekali usahanya teman-teman untuk menjawab. Ini pasti saya yakin pada pegang bolpen, terus pada nulis kan. Oke, usaha yang luar biasa, press yang bagus teman-teman. Oke, nice, thank you teman-teman. Satu lagi nih yang teman-teman numerik nih, coba jawab yang atas nih, yang atas, yang bawah kan cuma deret ya, biasalah kalau di PU pasti ada deret. Nah ini adalah soal numeriknya. Ayo, kira-kira jawabannya apa nih? After running 1.5 miles on Wednesday, a runner had covered 75% of her planned route. Kok chatnya malah. How many miles did she plan to run the day? Ayo deh, berapa? Sik. Ini ada akar ini, akar. Ayam, A. Ayo akar, kenapa adik? Coba jelaskan ke teman-teman yang lain. Halo akar. Loh, kok kalau suaranya akar? Bonek, Kak, bonek. B lah maksudmu bonek. Oke, Samuel. Kenapa A, Samuel? Oke, Samuel. Karena yang Brilian. tadi kan, oh, di mana dari tidaknya? Dari 75% kan sama Heeh. dengan 1,5 mils. Iya, Nah, benar. 1,5 mils itu dibagi sama 0,75 tadi hasilnya 2%. Mm-mm. 2%. Mm-mm. Oke, jadi kalau 75%-nya itu sudah 1,5 miles gitu kan. Maka kalau Ya, full berapa gitu kan. ya, Nah, teman, oke, nice Samuel, mantap sekali. Teman-teman, bener kan? berarti, bener. Oh, Teman-teman, berarti nih, loh Kak, soalnya sama bahasa Inggris ta? Ya iya, Rek, kabeh soalnya bahasa Inggris. Berarti kalau kemampuan Inggris kita nggak bagus, gimana mengerjakan soalnya? Kan gitu ya? Nah, makanya, ayo simulasi ya, tes TOEFL-nya, Sabtu depan, teman-teman, gitu. Jadi percuma deh, kita bisa matematika jago, kita bisa TPA jago, tapi nggak tahu artinya. Salah lah, Rek ya. Gitu ya, Rek ya. Oke, jadi tes TOEFL ya minggu depan ya. Gitu ya untuk mengetahui seberapa bagus kemampuan bahasa Inggris kita karena full soalnya itu menggunakan bahasa Inggris. Oke, next berikutnya. Saya. Oh ya, berikutnya ya kalau kelar. Oh ini nih, ini contoh soal GMST teman-teman. Ini hanya ada di UGM ya teman-teman ya, hanya ada di UGM teman-teman. Jadi kalau di UGM itu ada yang namanya tes GMST Gajah Mada Scholastic Test teman-teman. Soalnya sudah kami persiapkan juga teman-teman dan kami itu selalu apa ya? Beruntunglah kamu di intern kita gitu, Rek. Kami itu selalu meminta feedback dari anak tahun kemarin gitu. Kira-kira soal-soalnya tahun kemarin itu apakah match apa enggak gitu. Kita sudah menyesuaikan teman-teman ya. Jadi bismillah lah lancar untuk IUP-nya nanti. Nah, tipe soalnya ini sebenarnya hampir mirip dengan apa ya Pak Rado ya? Mungkin Pak Uda ya. Mungkin PKPM kali ya Pak Uda ya kalau GMST ya. Ada hubungan sama itu ya. Ha-ha. Cuma dalam bahasa Inggris gitu aja. Ini soal tentang peluang teman-teman kan. Nah, oke, teman-teman juga bisa. Ini karena waktunya sudah mepet juga, bukan mepet ya, tapi banyak yang mau diterangkan gitu. Jadi nanti ini saya kasih bahannya aja. Untuk soalnya itu sudah siapkan Rek. Semua set sudah ada teman-teman. Jadi guru-guru matematika, guru TPA, guru bahasa Inggris, bahu membahu untuk menyusun soal buat kalian semua. Oke. Nah, ini ada lagi nih. Jadi yang tadi itu kan contoh soal GMST mengenai peluang. Nah, sekarang yang contoh mengenai geometri, teman-teman. Ada juga
geometri juga, aljabar juga ada, statistik juga ada, sudut angle seperti apa juga ada kok di soal GMST. Kita sudah siapkan semuanya. Oke, nice. Nah, ini nih teknis pembelajaran nih teman-teman. Jadi nanti teman-teman, kamu kan disayang banget nih ya sama guru Inten ya. Disayang banget kamu sama guru Inten ya, Rek, ya. Jadi lek progres, dan mari, Rek, cepetan. Oke, nah teknisnya seperti itu teman-teman. Jadi ada tes TPA, apa tadi? Tambahan TPA, tambahan matematika dasar, sama tambahan bahasa Inggris teman-teman. Untuk tambahan TPA-nya gitu ya, ada 2 jenis soal nanti teman-teman. Soal buat di kelas yang sama guru dibahas, sama soal untuk di rumah secara mandiri teman-teman. 45 soal untuk di kelas bareng sama guru, 15 soalnya secara mandiri di rumah teman-teman. Itu nanti akan dikasih sama kalian semua. Madas itu 5 soal di kelas, 15 soal mandiri. Bahasa Inggris ternyata TOEFL ya. Kalau bahasa Inggris pastinya TOEFL ya. Jadi ada yang namanya listening, structure, sama reading ya teman-teman. Nah, itu semua akan diberikan pada kamu semua, Rek, ya, untuk tambahannya nanti. Seperti yang tadi di-spill sama Rado, jadi kita tambahannya online dulu, sejatim, jadi mutualan ya, dikumpulnya sejatim dulu untuk IUP-nya nanti. Kalaupun teman-teman misalnya, Kak, aku mau offline, nambah buat offline boleh nggak? Boleh, tinggal minta ke cabang aja gitu ya. Tapi kalau misalnya tambahnya kita online. Nah, kalau teman-teman mau nagih lagi, mau nambah lagi, boleh offline, ya silakan aja datang ke cabang masing-masing gitu ya, untuk minta ke gurunya. Kalau TPA bisa ke guru PU. Kalau Madas ke guru matematika, kalau bahasa Inggris ke guru bahasa Inggris. Jadwalnya akan diupdate terus teman-teman setiap minggunya. Nanti akan ada jadwal dari bagian akademik. Oke, mantap kan? Konkret lah. Nah, ini teman-teman untuk alurnya ya, mind map-nya ya, alur persiapan Buten Jatim ikut IUP gitu ya. Yang pertama hari ini, jadi ikut sosialisasi program IUP. Habis ini, malam ini juga kita buatkan grup sat-sat ya, kita bikin grup bareng-bareng sejatim untuk IUP nanti. Termasuk program misal tambahannya seperti apa, join link kemana, kita kasih nanti ya di grup itu. Termasuk kayak Rek, ini loh Rek, ada pembukaan Rek untuk UGM. Pendaftarnya kapan? Kita semua juga kasih di situ. Jadi teman-teman join aja nanti ya. Lalu ada juga namanya simulasi tes TOEFL-nya gitu ya. Kemudian ini hari Sabtu ya. Sekitar itu ya. Kalau bisa bergeser nanti dikasih tahu sama Kak Cap masing-masing. Lalu ada yang namanya belajar untuk tes TPA, Madas, bisa Inggris bersama guru Inten dari bulan Oktober, mulai bulan ini sampai bulan April. Rutin setiap minggunya ada. Oke, lalu teman-teman diminta maksimal di bulan Desember, teman-teman harus sudah ambil minimal TOEFL ITP. Tapi kalau teman-teman mau IELTS boleh kok, gitu. Jadi nggak harus TOEFL ITP ya, tapi minimal kalau TOEFL harus ITP, Rek. Ini kalau nggak salah, kalau nggak naik sih harganya 550 ya, Rek ya. Kalau nggak naik ya, di UNER segitu ya, 550 ya. Follow aja deh, Pusat Bahasa UNER, kayak yang Surabaya. Kalau yang di Malang ada di UM sama di UI juga. Ada yang online juga kalau untuk ITP ini, Rek. Karena mereka sudah bagus, sistemnya udah oke. Jadi kamu nggak mungkin bisa buka Google Translate ataupun AI ya. Kayaknya nggak mungkin untuk ETP ini, walaupun sekarang zamannya AI ya. Oke, nanti habis itu teman-teman diminta untuk buat sebenarnya bukan bulan Desember ya untuk buat modletnya ya. Jadi sekarang pun bisa deh untuk buat modlet. What is modlet? Motivation letter, teman-teman, gitu ya. Jadi teman-teman boleh kok dari sekarang untuk membuat motivation letter. Kami sedang menghimpun motivation letter yang pernah diterima di setiap univnya. Ditunggu ya, nanti kan kami berikan kepada kalian semua juga. Seperti apa modlet yang bagus. Dan untuk webinar yang kedua, itu fokus untuk bahas modlet. Karena bagian sebenarnya yang paling rumit adalah membuat modlet, teman-teman. Karena kan kamu harus merenung, merefleksi, berkontemplasi gitu kan. Kira-kira aku mau nulis apa, Mbak? Jadi modlet ini teman-teman semua akan tercurahkan kepada kalian gitu ya. Lalu nanti ada juga namanya mocking interview. Kita juga akan bikin yang namanya wawancara dengan ya simulasi kayak gitu. Oh, kayak gimana sih wawancara yang bagus gitu. Karena setiap univ itu punya ciri khas masing-masing. Untuk apa yang ditanyakan tuh punya cirinya masing-masing. Oke? Gitu. Ini saya mau cerita ya tentang wawancara itu pernah seorang siswa cerita gitu kan. Dia mau ngambil hukum di IUP UGM. Terus bejonya dia adalah dia belajar suatu kasus di hukum internasional yang lagi hype gitu. Dan ternyata profesor yang mewawancarai dia itu juga sedang fokus ke penelitian mengenai itu, teman-teman. Jadi bejo dia. Jadi memang kalau di UGM itu ada namanya forum group discussion untuk hukumnya, Ra. Jadi nanti akan saya wawancara juga akan diajak berdiskusi sama profesornya. Kira-kira itu kamu
seberapa mengetahui nih tentang kasus tertentu gitu terkait dengan hukum gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti juga itu juga keren banget sih Rek, cara dia mendeliver idenya ke profesor itu tuh bisa kita tiru juga nanti ya. Semoga dia bisa ikut untuk walking interview Rek ya. Kita undang deh dia nanti. Amin. Oke. Nah, ini ya untuk nanti wali kelas di Inten itu kan sangat luar biasa Rek ya. Sangat sayang padamu lah pokoknya. Kalau kamu nggak masuk aja udah dicari kemana-mana kan kalian itu ya. Jadi nanti orang tua itu akan mendampingi kita full untuk ikut program IUP ini, tambahan TOEFL dan sebagainya gitu ya. Nah, oke. Oke, saya punya ini next next slide ini gitu ya. Jadi kita kedatangan tamu, teman-teman, gitu ya. Jadi biar teman-teman itu juga apa namanya nggak ragu gitu ya. Kita mendatangkan saksi gitu ya bahwa ada nih gitu anak Inten Jatim yang juga keterima di IUP gitu. Nah, jadi kita ada special guest star hari ini juga sudah hadir tengah-tengah kita. Memang sengaja nggak kita bilang ke kalian di awal gitu ya biar surprise aja. Welcome to Rania. Hello Rania. Sudah join belum ya? Sudah kayaknya kok. Halo Kak, Oh, halo. Apa kabar, ya, Dek? baik. Baik, oke. Tadi dengar semua ya dari awal sampai akhir ya? Atau baru Iya tengah-tengah? dengar-dengar. Oh, Aku oke, dengar dengar. dari awal. Oh, dengar dari awal. Oke. Halo teman-teman, saya Hatu Kak Rania dong teman-teman. Saya hai, kasih emot apa gitu, love-love. Halo Rania. Hai Kak Rania. Halo teman-teman, halo Kak. Hai Kak. Halo, oke. Nah, oke, Kak Rania ini salah satu siswa kami juga. Tahun berapa, Dek? 2023 ya? Ya, 2023. 2023, kemudian beliau ini keterima di Ilmu Komunikasi UI, teman-teman, di IUP juga gitu. Jadi kita mau mendengar nih cerita Kak Rania sedikit aja gitu ya, Kak. Jangan panjang-panjang gitu ya. Kayak misal dulu tuh gimana nih keterima di IUP? Boleh kok agak panjang gitu ya, tapi yang maksudnya menginspirasi kami semua gitu ya. Oke, silakan di Rania. Oke, jadi mungkin aku mulai dari ini ya, apa kayak perjalanan aku menuju ke kelas-kelas Boleh. internasional UI gitu ya. Siap. Jadi memang sebenarnya aku di awal tuh nggak ada niatan besar untuk ngambil IUP atau kita di sini nyebutnya KKI. Memang fokus utamaku ngambil kelas reguler, tapi waktu itu kayak semua jalur itu aku ikutin semua gitu. Karena ya kalau ada kesempatan kenapa nggak diambil gitu kan. Jadi Oke, benar-benar. waktu itu semua mandiri juga aku ikutin. Terus di waktu akhirnya aku daftar KKI, nggak taunya aku keterima gitu. Alhamdulillah. Jadi ya sebenarnya kalau ngomongin kayak perjuangannya gitu ya, mungkin kayak gimana cara belajar aku, terus kayak gimana ngimbangin aku belajar. Waktu itu aku ngambilnya IELTS, itu kayak gimana. Jadi sebenarnya tahun lalu kan aku fokusnya memang di UTBK ya. Jadi selama di Inten itu ya aku ngikutin semua programnya dari kayak ngerjain progress dan lain-lain, tryouts kayak gitu-gitu. Ya kayak seperti biasa, cuma aku juga ngimbangin sama di luar Inten. Waktu itu karena belum ada program IUP gitu ya di Malang. Belum. Iya, Ya, iya benar, betul. aku les IELTS sendiri gitu. Nah, di situ aku ngejar banget di situ. Tapi sebenarnya dari Inten itu sendiri udah dibantu banget. Soalnya kan kita ada ini ya untuk TBK apa bahasa Inggrisnya gitu ya. Aku lupa nama apa mata ininya tesnya waktu itu. Jadi sebenarnya udah kebantu banget dengan kita sering baca kayak teks-teks dalam bahasa Inggris. Terus kayak ya kayak istilahnya tips-tips untuk mengerjakan soal-soalnya itu dari Inten juga udah ngebantu aku banget tuh. Nah, em, sebenarnya aku juga kayak cari-cari soal di online websitenya UI gitu. Dan itu sebenarnya tersedia banyak mulai dari tahun 2016-an gitu untuk soal-soal KKI. Jadi kayak di situ membantu banget dan waktu aku ngerjain itu awalnya aku kayak nggak pede gitu kan karena ya soalnya kan baru gitu ya kayak dalam bahasa Inggris dan lain-lain. Tapi setelah aku pelajarin satu-satu kayak kalau aku bandingin bobot soalnya dengan soal mandiri reguler dari UI sendiri, SIMAK UI gitu, bobot soalnya menurut aku jauh lebih mudah. Jadi dari situ aku mulai pede nih, kayak wah kayaknya aku bisa nih ngejar untuk masuk ke KKI. Nah dari situ terus aku mulai sering ngerjain bareng sama Kak Hamdani waktu itu, sama Bu Vivi juga pernah waktu itu apa selesai kelas intannya sendiri. Pokoknya aku ngerjain.
Ya dari situ aku belajar mandiri, jadi ya akhirnya kekejar di situ. Gitu sih kalau perjuangan aku. Oke. Iya, nah, memang tahun 2023 itu kan memang belum sekonkret ini deh ya programnya ya, Dek, ya. Memang baru tahun kemarin ini program seperti ini nih. Nah, terus Rania boleh dong ceritain Dek, enaknya jadi anak IUP apa sih Dek di UI? Enaknya jadi anak IUP di UI ya sebenarnya kalau masih di UI-nya ini program 2 tahun kita di UI-nya sebenarnya nggak beda jauh sama anak-anak reguler. Kita tetap dapat kegiatan yang sama, pembelajarannya juga kurang lebih sama, cuma ya dalam bahasa Inggris itu tadi. Tapi benefit-benefit yang kita dapat itu juga banyak. Jadi kayak dosen-dosen tertentu kita itu kebetulan banyak yang memang punya relasi di misal kayak multinational FMCG gitu, apa kayak international FMCG. Jadi kayak ini kayak di foto yang dilampirin itu minggu kemarin kita kebetulan dapat kayak kunjungan gitu ke Unilever, ke head office-nya Unilever Indonesia. Jadi kita dapat kesempatan buat ke office mereka, terus kita juga dapat insight banyak dari pakarnya langsung dari Unilever-nya gitu. Terus sebenarnya kalau dari programnya sendiri, kenapa menurut aku worth it? Ya karena istilahnya kita kayak sekali ambil dapat dua gitu. Karena aku kan double degree ini ya. Jadi kita dapat gelar dari UI-nya sendiri dan kita nanti bakal dapat gelar dari universitas partnernya nanti di luar gitu. Jadi itu sih karena memang sekarang kan kita udah masuk ke dunia globalisasi yang udah luas banget nih teman-teman. Jadi kayak kesempatan kita untuk cari isinya link atau em, relasi itu jauh lebih mudah kalau kita punya akses internasional gitu. Jadi nanti untuk di dunia kerja nanti kita bakal kebantu banget dengan program ini gitu. Oke, jadi kerasa banget ya Dek ya. Kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah sih emang bener ya, Dek Rania itu 4 bersaudara ya? Ya, aku 4 bersaudara. 4, dan 4-empatnya intens semua teman-teman. Tembus semuanya. Dan kakaknya dia yang ketiga itu juga IUP di ITS. Mau kami undang juga Iya, tadi namanya Habib ya, tapi iya, nggak bisa join karena sedang ada acara di luar gitu ya teman-temannya. Itu juga iya. IUP ITS juga. Kalau nggak salah kemarin kan negara mana deh ya? Lupa saya. Kepolan Bisa. dia. Oh iya di ke Polandia teman-teman gitu. Jadi ITS juga bisa ke Polandia juga seperti kakak dari Dirania teman-teman ya. Jadi memang keluarga Dirania sangat terbuka sekali untuk program IUP. Jadi saya suka sih gitu. Jadi makanya kan langsung kita lihat ya. Beliau bilang bahwa memang kalau untuk IUP itu 2 tahun gelar ganda itu kan di 2 tahun Indonesia, 2 tahunnya di luar gitu ya, Dek, ya. Iya. Gitu. Dan exposure-nya banyak sekali teman-teman. Termasuk bisa ke Unilever ini. Gitu. Oke, Dirania ada lagi yang mau ceritakan Dirania mengenai IUP-nya? Sebenarnya itu aja sih mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau tanya gitu. Oke, boleh di sini ya, gitu. Oke, teman-teman ya, jadi saksinya dari Kak Rania sendiri menceritakan bahwa memang lebih gampang soalnya daripada soal mandiri lainnya ataupun UTBK gitu ya. Iya Jadi real benar. yang sudah mengalami teman-teman ya. Gitu. Jadi teman-teman juga masih bisa kok Kak Rania ini. Oke, jadi thank you teman-teman untuk sharingnya, sosialisasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Di sini kita ke tanya jawab ya. Boleh tanya langsung aja raise hand ya. Silakan. Pak Uda, saya kembali lagi ke Pak Uda bisa? Oh, sudah. Oke, Oke, ya siap. terima kasih untuk Bu Vivi dan Kak Rania dari Depok ya. Oke, Iya. oke dari UI ya. Oke, poinnya sangat banyak sekali. Sepertinya sudah bergemuruh dalam kepala kalian pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang sudah dipaparkan. Silahkan dibuka tanya jawab sebentar. Ini ono saya ngechat. Ada yang ngechat. Tips belajar bahasa Inggris. Oke, ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama ini saya bagi jadi dua ya. Yang pertama terkait tadi yang dipaparkan oleh Bu Vivit, berarti terkait teknisnya. Lalu yang kedua, untuk pertanyaan tentang Kak Rania, sekarang atau nanti aja Bu Vivit pas webinar? Lebih Oh, detail sama soalnya. aja. Sekarang Oh, aja nggak langsung. apa-apa, sama aja. Langsung Oke. aja sekalian. Ha-ha. Siap. Oke, ada dua pertanyaan. Yang pertama, ada dari Zainab. Ada kendala nggak saat jalani kelas IUP? Kayak kendala, kalau pertanyaannya ada ya. Nanti boleh didetailkan sekaligus ke pertanyaan kedua ya untuk Kak Rania.
apa namanya tips belajar bahasa Inggris yang terakhir, kisaran biaya yang diperlukan untuk keluar negerinya itu berapa? Karena kalau IUP double degree itu kan eh, 2 tahun ya setahu saya. Boleh diceritakan ya Kak Rania? Oke, silahkan dipaparkan. Mungkin dari pertanyaan pertamanya ya, kendala apa sih yang aku rasain gitu ya mungkin selama jalanin IUP. Mungkin karena aku sebelum kuliah ya, selama dari TK sampai SMA aku nggak pernah ikut kayak program sekolah internasional gitu. Jadi ya mungkin shocknya di awal itu tadi, kayak mungkin kendalanya dalam bahasa, karena memang selama ini aku belajar di sekolah ya dalam bahasa Indonesia, tapi terus kuliah langsung dalam bahasa Inggris. Di situ ya agak shock, terus kayak ngejar kayak pembelajarannya gitu di awalnya itu agak bukan sulit ya, tapi agak nantang gitu. Jadi kayak aku harus belajar lebih giat lagi di situ. Tapi semakin ke sini kayak setelah kayak mulai adaptasi kayak gitu sebenarnya ya enjoy enjoy aja gitu. Kalau dari aku mungkin kendalanya itu aja sih. Terus kayak misal tips belajar bahasa Inggris. Ya itu tadi sih kayak aku sendiri dari di Malang, selama di Malang aku nggak pernah ikut kayak les bahasa Inggris yang mungkin kayak bimbel-bimbel bahasa Inggris khusus bahasa Inggris itu aku nggak pernah ikut. Cuma aku memang orangnya suka nyanyi dan aku suka konten-konten dalam bahasa Inggris gitu. Jadi aku istilahnya bukan autodidak tapi kayak ya aku belajar sendiri gitu. Kayak aku sering nulis-nulis kayak gitu-gitu. Jadi aku sering istilahnya kayak eh, membiasakan aku gitu dalam misalnya bicara dalam bahasa Inggris dan lain-lain kayak gitu. Terus ya sebenarnya ngikutin pembelajaran di Inten itu udah membantu banget kok guys. Kayak gimana caranya kita memahami misal kayak di soal-soal misal dalam paragraf kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu udah membantu banget. Terus mungkin kalau em, kurang pede dalam pengerjaan TOEFL-nya ya itu tadi mulai dikejar kayak gimana caranya biar bisa mudah dan cepat memahami teks-teks dalam bahasa Inggris. Kemudian mungkin kalau em, apa ya kayak ngafalin banyak-banyak vocabulary baru kayak gitu-gitu sih. Terus ini kisaran biaya untuk disiapkan ke luar negeri. Sebenarnya kalau untuk itu spesifiknya aku nggak bisa ngasih, soalnya kayak tiap program IUP khususnya di UI ya itu beda-beda kan tiap per negaranya. Jadi kayak biaya hidupnya juga bakal beda-beda. Kayak kebetulan aku di komunikasi kita dikasih pilihan di Australia gitu. Kita cuma ada di Australia tapi ada 3 partner universitas yang berbeda. Kita bisa pilih itu. Tapi kita nggak ada kayak pilihan di Eropa atau di Amerika atau di Asia lainnya gitu. Jadi em, itu kalau untuk biaya hidup ya bakal beda-beda tiap negaranya. Tapi mungkin ya kalau aku di Australia nanti mungkin kayak sebenarnya aku juga belum hitung-hitung sih guys. Tapi ya itu tadi sih bakal beda-beda tiap negaranya. Eh, Komunikasi enggak? Kenapa? Yo. Oke. Eh, Selanjutnya wawancara. Nah, kalau wawancara kebetulan di UI tesnya nggak ada wawancaranya, guys. Kita simak KKI itu benar-benar cuma ngerjain soal aja waktu itu. Nggak ada wawancara. Terus, Tapi submit nih, itu kan di sertifikat bahasa Inggris kan? ya itu tadi cuma butuh em, sertifikat bahasa Inggris, TOEFL maupun IELTS. Seingatku dulu kalau TOEFL itu minimum skornya itu 550, sedangkan kalau IELTS 5,5 gitu. Oke. Tapi nggak ada kayak kalau IELTS lebih diutamakan gitu kan nggak ada kan? Sama aja Enggak, sama dua-duanya. aja. Mereka seimbang kok. Cuma ada minimum skornya itu tadi aja. Nah, ini untuk provinsi tesnya kemungkinan lebih besar mudah diterima. Oh, itu tadi udah kejawab ya. Jadi IELTS sama TOEFL sama-sama diterima kalau di UI ya, nggak ada perbedaan di situ. Pokoknya udah lebih dari minimum skornya udah aman gitu.
Nah, ini selanjutnya ada yang membuat IUP berbeda dan lebih menguntungkan daripada non. Itu apa ya kalau boleh tahu? Dan lolos untuk skor IELTS. Oke. Tadi kalau IELTS kan udah kejawab. Nah, untuk yang membedakan antara IUP dan kelas reguler mungkin gitu ya maksudnya. Sebenarnya itu tadi sih kayak yang udah di-mention di sebelumnya, kayak kita bisa dapat benefit lebih banyak dan kita juga dapat istilahnya privilege lebih banyak, kayak nanti kita dapat double degree, terus kita dapat kesempatan untuk kuliah di luar dan ya mungkin secara general kita belajar dalam bahasa Inggris gitu. Dan yes, semua dari pengerjaan tugas dan lain-lain juga dalam bahasa Inggris gitu aja. Tapi kalau dalam unsur materi dan lain-lain itu kurang lebih sama seperti kelas reguler gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, perbedaan IUP dan double degree secara spesifik. Jadi IUP itu sendiri kan International Undergraduate Program gitu ya. Kalau di UI kita nyebutnya kelas khusus internasional. Jadi di KKI atau IUP itu kalau di UI memang tiap jurusannya itu beda-beda. Jadi misal aku contohin di FEB, itu kebetulan aku juga punya teman di sana di IUP, di KKI FEB. Mereka itu program KKI-nya dibagi dua guys, ada yang double degree, ada yang single degree. Nah, jadi mereka bisa ngambil salah satu program itu tergantung jurusan yang mereka mau juga. Jadi yang double degree ya nanti kuliah di Indonesia 2 tahun dan sisanya nanti di luar, dan mereka bakal dapat gelar 2 dari UI dan universitas partnernya itu nanti. Dan kalau yang single degree ya mereka cuma dapat istilahnya apa tadi, gelar dari UI aja, tapi aku kurang tahu spesifiknya mereka nanti tetap kayak student exchange gitu keluar juga atau enggak, tapi intinya mereka nanti lulus hanya bawa 1 gelar dari UI begitu. Opsi itu di awal ya, Ya, Karania? opsinya nanti di awal di pendaftaran, jadi bisa milih di awal gitu. Oke, oke. Oke, selanjutnya ada lagi persiapan tes psikologi IUP UI. Seperti apa Kak? Kalau di UI tahun lalu aku nggak ada tes psikologi ya. Kayak kita benar-benar cuma nyantumin eh, sertifikat bahasa Inggris itu tadi, IELTS ataupun TOEFL, sama tes SIMAK-nya itu. Itu aja sih. Saya tambahin Rania ya. Jadi teman-teman, Karania kan khusus untuk UI ya sebenarnya ya. Ya. Jadi kalau kalau misalnya ada tes psikologi untuk IUP itu biasanya itu di UGM, teman-teman. Apalagi yang mau Oh. FK. Jadi yang mau masuk FK UGM itu selain tes tadi ya, jadi namanya GMST, Gajah Mada Scholastic Test, itu kan juga ada yang namanya tes bahasa Inggris namanya ACCEPT gitu. Kalau udah lolos itu, teman-teman nanti ada lagi tes gitu. Jadi di UGM itu ada part-partnya, Re. Kalau di UI itu langsung. Jadi kayak simak atau KKI UI, ya udah terima gitu. Cuma kalau di UGM tuh ada part-partnya. Jadi habis kita tes tertulis, lanjut tuh Re, ada namanya tes wawancara. Nah, selain wawancara juga tes yang namanya SJT, Social Justice Barrier bukan? Social Judgmental Test ya. SJT ya. Nah, di situ nanti teman-teman akan kalau apalagi FK gitu, akan di semacam dites gitu. Seberapa kalian itu intention berminat untuk menjadi dokter gitu. Dan apa namanya? Apa ya, Pak ya? Semacam kayak ada situasi-situasi khusus gitu yang mengharuskan kamu bertindak gitu sebagai dokter seperti apa. Itu juga akan dites juga ya. Itu kalau di UGM gitu. Kalau hukum UGM itu ada yang namanya focus group discussion juga, selain itu juga wawancara juga. Kalau di HI, visipnya UGM nggak ada. Visip UGM cuma tes, terus wawancara aja gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau lebih detail lagi, boleh kok chat saya pribadi, saya jawab kok gitu. Nah, kalau Karania ini khusus nih, khusus untuk KKI UI. Jadi mungkin beda-beda tiap kampus gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Saya pantau aja Rania ya. Apa udah Oh aja deh iya. yang ini, yang memandu Oke. pertanyaannya. Kayaknya Saya banyak banget pantau nih. yang relate ya, yang relate Oke. untuk apa namanya Kak Arania ini. eh Sebentar, karakter ini benar-benar karakter yang barangkali ini ya. Persiapan tes psikologi IUP karakter apa Kak? Sebentar, ini tulisannya agak bingung Aurelia ini. Seperti apa karakternya dan apakah ada bedanya dengan fakultas di UI?
Sebentar, saya ke bawah dulu ya. Permisi untuk IUP yang sudah dijelaskan tadi bisa diambil atau tidak. Misalkan kalau lolos itu boleh diambil atau tidak atau bisa menunggu SNBP atau SNBT dan pendaftaran deadline daftar ulang. Oke, ini boleh dijawab Bu Vivit aja, Bu Vivit, sambil saya ke bawah biar pertanyaannya Baik, tidak baik. Heeh. Baik, siap Nadine. Jadi teman-teman memang ada beberapa univ itu yang pendaftarannya itu nanti akan ditulis teman-teman. Jadi kayak tanggal pendaftaran, tanggal tes, tanggal bayar, itu semua terlihat teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman itu penunggu SNBT atau SNBP gitu ya, tergantung pada saat tanggal dipublish di web itu dia setelah SNBT apa sebelumnya. Kalau memang sebelum SNBT, pengumuman SNBT itu dia sudah harus membayar, kita harus membayar gitu, ya berarti kita bayar teman-teman kalau kita mau mengambil IUP itu. Tapi kalau misalnya pembayarannya itu boleh setelah pengumuman SNBT, ya ditunggu aja pengumuman SNBT-nya gitu kan. Nah, jadi teman-teman nanti dicek ya. Kalau saya sih biasanya bilang ke anak-anak, Rek, bikin no timeline gitu. Kamu Januari tuh mau daftar IUP yang mana? Tanggalnya berapa aja? Tanggal berapa aja? Kapan pengumumannya? Februari mau daftar apa enggak? Gitu ya, bikin timeline jadwal masing-masing teman-teman. Gitu ya. Nanti diperhatikan aja, Rek. Diperhatikan aja, Rek. Karena tiap univ itu pasti punya tanggal masing-masing. Itu dipublish kok. Itu masih ada. Gitu. Oke, Pak, udah lanjutkan. Oke, siap Bu Vivit. Cuma mayoritas ya mungkin menambahkan kalau gelombang satu rata-rata sebelum UTBK. Jadi sebelum pengumuman UTBK pastinya. Terus ini Kak Rania, kalau misalkan bahasa Inggrisnya pas-pasan, kira-kira bisa survive atau tidak? Sama yang kedua ini, sertifikat lomba yang menjadi pertimbangan apa ya? Oke, kalau kemampuan bahasa Inggrisnya pas-pasan gitu ya. Sebenarnya kalau secara general aku juga nggak yang advance English speaker juga sebenarnya. Aku masih belajar di sini, tapi selama kita mampu paham apa yang misalkan dibicarain dalam kelas, terus kayak kita baca teks atau baca istilahnya jurnal kayak gitu-gitu bisa paham, mungkin ya menurutku bisa aja kok ngikutin pembelajarannya. Soalnya ya selama di kelas, selama aku kuliah ini, kita ngomong di kelas itu ya sering kok yang ada yang belepotan gitu kalau ngomongnya ya. Jadi kayak sebenarnya hmm, selama masih di Indonesia kita masih bisa belajar gitu. Tapi nanti memang bakal jadi bekal nanti waktu di luarnya gitu. Gimana pun kita harus bisa istilahnya mungkin lancar gitu ya dalam berbahasa Inggris karena gimana pun nanti di luar kita akan ya komunikasinya dalam bahasa Inggris gitu. Apalagi kelas internasional sama orang bulenya langsung pasti kan beda gitu ya. Jadi mungkin kalau masih kurang jago ya bisa dikejar selama di Indonesianya gitu sih menurut aku. Ya. Kemarin waktu tes TOEFL berapa Rania? Pak, waktu submit pendaftaran? Skor overall band skor aku waktu itu 6. Oh, 6. Oke, oke. Mantap. Terus ini, sertif lomba yang mendukung untuk IUP, pertanyaan terakhir tadi. Kalau itu aku agak lupa waktu daftar itu ada nyantumin kayak bisa nyantumin apa ini namanya sertifikat lomba atau enggak. Tapi sejauh ini kalau untuk IUP ya aku jarang dengar ada orang yang masuk dengan dibantu dengan sertifikat gitu. Jadi kayak enggak enggak ada itu tadi. Oke, mantap, mantap. Sip. Terima kasih, Kak Rania. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang di atas, beberapa terjawab ya. Minimum TOEFL berapa, lalu ada juga benefitnya IUP itu apa, tadi semuanya sudah terjawab di awal ya. Oke. Di website UI itu ada MMPI. Oke, oke, ini yang FK ya. Apakah kakak ada dan jika ada bagaimana pengalamannya? MMPI ini khusus FK, oh, salah ya. Ini tes kesehatan mental kalau tidak salah. Benar ya? Pak, Oke. itu khusus Ya, FK, jadi Kak Pak. Aranit, ya khusus FK. Minnesota Nanti, Basic Personality Inventory. Tinggal ya, nama aja. ada 2 kalau nggak salah. Oke. Nanti akan dikupas tuntas juga ya, Bu Vivit, FKUI. Oke, siap. Oke, yuk lanjut pertanyaan, silakan.
yang ada pertanyaan, yang beberapa sudah terjawab, nanti ada recordnya, Rek, boleh dibaca ulang ya, sama didengerin ulang. Beberapa pertanyaannya ketimbun, maksudnya jawabannya sama sih dengan yang di awal. Ayo, dari 150 peserta ada pertanyaan lagi, silahkan. Unmute aja ya, biar ngobrol kita. Atau sudah jelas semua? Oh, ini ada, sebentar. Dulu SMA mana, Mbak? Dulu aku SMA 3, Rek, yang di Malang. Oke. Bravo. Apa istilahnya ya? Biokarsu ya? Apa? Bawi Bravo. Karsu. Bawi Bawi Karsu. Karsu. Oke. Saya dulu pernah ada anak wali dari situ. Oke, SMA 3, Rek. Oke. Ya, sambil menunggu kalau ada pertanyaan, jadi menyambung ya, terkait tadi juga ada pertanyaan terkait biaya. Memang biaya ini sebenarnya sebuah strategi yang dimana perlu komunikasi sama orang tua. Jadi insya Allah kalau tidak meleset nanti jadwalnya, kita ada sosialisasi untuk orang tua siswa juga ya, Bu Bibit. Ya, Pak, Iya. betul. Oke. Jadi harapannya gini, Rek. Pertemuan satu ini kalian dapat insight sebagai siswa. Maksudnya kalian sebagai pelaku ketertarikan pasti ada di sini. Dan nanti kalau masalah biaya dan lain-lain itu memang kami harus berkomunikasi sama orang tua. Maksudnya sedikit banyak ya kuliah tetap dibiayai orang tua, sedikit atau banyak. Mahal atau enggak itu relatif ya jadi ujungnya. Tapi tetap nanti kami akan ada ruang dengan orang tua untuk mensosialisasikan terkait masalah biaya ini. Oke ya, jadi yang mungkin masih bargaining, masih melobi sama orang tua, insya Allah nanti kita coba kasih sudut pandang dari kita sebagai pengajar, juga sudut pandang dari Kak Rania dan teman-teman yang memang sudah lolos di sana. Benefitnya apa sih gitu. Ya. Oke, ya itu mungkin karena tidak ada pertanyaan, ya saya cukupkan dulu. Jadi terima kasih untuk Bu Vivi dan Kak Rania yang sudah jauh-jauh hadir di pertemuan sosialisasi IUP pertama ini. Terima kasih. Sukses selalu kuliahnya di sana dan teman-teman di sini ditunggu pakai jaket kuning ya. Amin. Amin. Beberapa pasti pengen ke sana kok ini. Pasti, Pak. Pasti Oh ya, ketemu Pak, di sana. tambahin info dikit, Pak. Ya, Teman-teman, habis ini kita share grup ya. Nanti dikirim oleh Bapak Ibu Kacap-Kacap untuk grup IUP 2024-2025. Silakan join semua di situ. Semua info mengenai IUP akan kita share di dalam situ ya. Kita mutualan di sana. Mantap. mantap. Sip. Oke, terima kasih Bu Vivin. Jadi teman-teman yang dari Malang, di Surabaya ataupun di Gresik, kelas IUP ada beasiswa tidak? Sebentar, ini personal chat ya atau di umum ya? Oh, tidak, di umum. Kelas IUP ada beasiswa tidak? Setahu saya sih beasiswa itu umum ya. Boleh dijawab Kak Rania, mungkin ada pengalaman terkait scholarship di IUP. Oke, kalau sejauh ini di UI, kalau di UI-nya sendiri nggak ada, tapi nanti program kita di luar, karena kita international student dari kebetulan partner universitas kita kan ada University of Queensland sama Deakin University sama Curtin. Nah, masing-masing universitas ini ngasih kayak ya istilahnya itu tadi beasiswa sendiri-sendiri kayak misal di Queensland itu tadi di UQ dia itu memang nyediain untuk international student kayak berapa persen gitu, memang dikasih di awal. Jadi udah dimudahkan di awal nanti gitu sih. Oke, mantap. Terima kasih Kak Rania. Ya, sudah yang selalu terjawab ya, Zainab. Sip, mantap. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh dikirimkan melalui kepala cabang atau di grup IUP ya. Nanti kita teruskan langsung ke narasumbernya dari Kak Rania atau ke
teman-teman yang pernah lolos di jalur tersebut. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jadi di pertemuan ini barangkali saya highlight 3 hal ya. Yang pertama adalah IUP ini adalah bagian dari proses perjuangan yang mungkin dari sekian banyak jalur ini perlu kita coba, kita perlu perjuangkan. Karena mindsetnya tadi ya, lolos lebih dari 1 perguruan tinggi negeri lebih baik. Gitu. Lalu yang kedua, tadi sudah dipaparkan oleh Bibit plus minus mengikuti IUP. Jadi ada yang benefit yang kalian alami sebagai siswa internasional, tapi juga ada konsekuensi finansial yang memang itu akan melibatkan orang tua di situ, yang nanti kita sambung di IUP, mohon maaf, di sosialisasi IUP untuk orang tua. Lalu yang terakhir, nanti kita sambung serangkaian program KC Badai ya, dari Inten Jawa Timur untuk IUP ini dimulai di minggu depan, dengan kalian bisa masuk ke grup IUP. Oke, segala sesuatu yang nantinya kalian pengen tanyakan dan belum terjawab di sini, boleh nanti di-share di grup tersebut. Itu yang bisa saya pandu. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir di ruangan Zoom ini. Sampai ketemu lagi besok Senin, kita akhiri ya acara Zoom ini. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaatnya, bisa merencanakan salah satu jalur masuk PTN yang sangat bergengsi ini. Dan yang terakhir juga semoga lolos PTN ya di tahun 2025 ini. Pokoknya diulang terus lolos PTN 2025 ya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan berdoa, dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu besok sudah Senin. Jangan lupa progres. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, Sama-sama. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Dani, Pak Ratu, dan teman-teman. Dadah guys. Makasih, Kak. Dadah, makasih juga. Makasih kakak. Makasih juga deh. Terima kasih kak. Izin. Sama-sama. Sama-sama. Masih mau dengerin aku lewat sini. Iya, Kak ya. Sampai ketemu di Inten. Jalani progres. Siap-siap pak, siap-siap. Audio kita. Memang sengaja kau abaikan tapi Nanti teman-teman. sepertinya aku melihatmu Makasih Pak Ya, Pak, harus dadah. kemeja hitam andalan. Benar atau bukan, atau hanya dalam pikiran, rindu tak kesampaian. Mengapa ku tancap gas dan melaju, padahal lampu kuning telah peringatkanku. Bahaya di depanku, hati-hati kecewa akan menunggu. Lagu lama yang aku tahu, kali ini apa lain dari yang kemarin. Tak mau ku dengar peringatan, benar atau bukan, atau hanya dalam pikiran. Benar yang kata orang, mengapa ku tancap gas dan melaju, padahal lampu kuning telah peringatkanku. Bahaya di depanku, hati-hati kecewa akan menunggu. Lagu lama yang aku tahu. Maju sebelum jatuh, tak jera dari dulu. Gelisah makananku, iya ku tahu itu mengapa
depanku. Hati-hati kecewa kan menunggu. Sudah tahu hanya sepihak rindu, masih coba lempar dadu peruntunganku. Gegabah nomor satu.